Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Aray. Hampir 2 bulan ini tidak sempat upload ataupun rekod video tentang pengalaman kisah horor nyata. Itu dikarenakan ada pemindahan kerja yang awalnya saya bekerja di salah satu kota di Kalimantan Timur karena ada pembukaan cabang baru di daerah yang cukup pedalaman, jadi otomatis terkendala sinyal dan perlu adaptasi di tempat baru, mengenal dengan orang-orang baru sehingga tidak bisa untuk mengupload video. Semoga teman-teman di sana kabarnya selalu baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Tapi saya mendapatkan sisi positif tentang tempat baru, orang-orang baru dan pengalaman baru. Kebetulan di sana juga saya sering ngobrol di sela-sela istirahat kerja dengan orang-orang yang memang rata-rata itu sudah senior. Aku mendapatkan beberapa kisah atau pengalaman horor. Jadi pada suatu hari aku ini berkenalan dengan seorang laki-laki yang umurnya sekitar 55 tahun lah. Namanya ini Pak Hartono. Panggilannya Pak Tono. Beliau ini asli orang dari Jawa, termasuk driver atau sopir senior lah di divisi 1 tempatku bekerja. Jadi aku kerja ini mengirim bahan-bahan makanan atau bahan-bahan logistik ke beberapa agen di beberapa kota di Kalimantan Timur yang kebanyakan nanti akan didistribusikan ke daerah tambang. Nah, pada waktu itu aku mengenal beberapa orang, mereka yang memang sudah bekerja di tempat itu cukup lama. Karena distributor ini sudah puluhan tahun lah berdiri. Nah, Pak Tono ini merupakan orang yang punya posisi. Beliau ini kepala driver di divisi tersebut. Orangnya itu asik, humble. Jadi waktu itu yang awalnya kita ini berkenalan karena berasal dari suku yang sama, yaitu suku Jawa, kita menggunakan bahasa daerah, jadi otomatis cepat akrab. Setelah beberapa lama obrolan itu menjurus ke beberapa pengalaman beliau. Nah, akhirnya aku sempat tanya kepada Pak Tono ini, Pak, apakah punya pengalaman tentang kejadian-kejadian yang cukup aneh selama perjalanan? Jadi sebagai pengetahuan buat teman-teman yang di luar Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, ini ada beberapa kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, dan kota-kota lainnya. Dan kota-kota ini memang dipisahkan dengan hutan, walaupun jalannya itu sudah mulus. Sebuah kejadian yang dialami oleh Pak Tono. Jadi beliau ini pernah menempuh perjalanan yang cukup jauh lah, antar kota di Kalimantan Timur, untuk mengirim bahan-bahan logistik. Nah, waktu itu Pak Tono ini mengendarai sebuah truk box 6 roda. Pengalaman beliau sebagai seorang driver memang sudah tidak diragukan lagi karena sudah puluhan tahun Pak Tono ini menjadi seorang supir. Nah, waktu itu karena perjalanan cukup jauh, biasanya beliau ini selalu ditemani oleh satu orang yang biasa disebut helper. Nah, orang ini atau anak ini yang umurnya pada waktu itu sekitar 22 tahun. Namanya itu Heru. Heru ini baru sekitar 2 bulan kerja di tempat Pak Tono ini atau di tempat pekerjaan bosnya Pak Tono. Jadi si Heru ini belum tahu tentang daerah yang akan dilewati karena dia ini juga seorang perantau. Perjalanan berangkat sekitar jam 9 pagi setelah mengisi solar, kemudian menempuh ke sebuah tempat yang jaraknya itu memang cukup lumayan jauh dan agak sedikit ke daerah pedalaman. Kisah ini terjadi pada tahun 2017. Nah, sepanjang perjalanan waktu itu tidak ada halangan sama sekali. Karena setelah keluar dari area perkotaan, jalanan itu tak terlalu ramai. Jadi hanya sesekali ada kendaraan besar. Karena kendaraan besar mayoritas itu jalan pada malam hari.
Nah, setelah sampai di sebuah gudang, di situ karena perjalanan cukup lama dan Pak Tono ini menyetir sendiri karena si Heru ini belum bisa nyetir. Jadi jam 4 sore baru sampai di gudang. Setelah itu Pak Tono ini bilang kepada Heru, "Ruh, aku tak istirahat. Soalnya nanti setelah selesai bongkar, kita langsung pulang. Kamu yang bantu nurunin barang dan pastikan nggak ada yang selip jumlah barangnya sama yang ada di nota." Akhirnya Heru ini menjawab, "Iya Pak, nanti saya akan lebih teliti supaya nggak ada kekeliruan." Dan Pak Tono ini kemudian menuju ke sebuah bangunan atau tempat lah. Di situ merupakan biasanya dibuat pos jaga ketika malam hari. Nah, sambil sedikit mengawasi, si Heru bongkar beberapa barang yang jumlahnya itu memang banyak tapi merupakan bahan yang ringan lah, dan dibantu oleh pegawai dari gudang tersebut 3 orang. Jadi mereka ini ada 4 orang. Pak Tono ini memang sering beliau itu kirim ke tempat itu, jadi sudah cukup akrab lah dengan pegawai di sana. Dan akhirnya Pak Tono ini memutuskan untuk istirahat karena setelah selesai beliau langsung akan kembali ke kantor atau tempat kerjanya itu. Dan waktu itu ketika Pak Tono ini sedang istirahat, beliau ini seperti mimpi ada datang seorang laki-laki kemudian berbicara kepada Pak Tono, tapi bahasanya itu tidak jelas. Dan Pak Tono ini meyakini kalau dia nggak kenal siapa sosok lelaki itu. Tapi anak laki-laki ini terlihat masih muda dan badannya itu tegap sekali. Dan setelah mengalami mimpi tersebut, beliau ini langsung terbangun. Ketika beliau bangun, suasana itu sudah mulai agak remang-remang menuju gelap, hampir maghrib. Dan kemudian beliau melihat kalau truknya itu sudah tertutup, berarti otomatis bongkar itu sudah selesai. Nah, akhirnya Pak Tono ini langsung berdiri dalam posisi yang bangun tidur dan mungkin masih ngantuk. Tapi beliau ini masih mengingat kalau dia ini seperti mimpi sesuatu yang aneh, didatangi seorang laki-laki yang dia ini mau menyampaikan sesuatu tapi Pak Tono itu nggak ngerti. Dan pada akhirnya Pak Tono ini menemui salah seorang pegawainya dan sempat mencari si Heru. Nah, pegawainya ini bilang kalau sudah selesai dari tadi Pak, dan nggak tahu temennya bapak tadi kemana. Ya sudah, kalau gitu aku langsung pulang saja. Ketika Pak Tono ini naik ke kabin truknya tersebut mau masuk, beliau ini melihat kalau si Heru ini berada di depan gerbang luar, seperti dia ini menunggu untuk naik ke mobil tersebut kemudian pulang. Dan waktu itu memang sudah hampir maghrib. Nah, setelah itu Pak Tono ini langsung menyalakan kendaraan tersebut atau truknya. Tempat dipanasi beberapa saat kemudian beliau melaju. Nah, sesampainya di depan gerbang tersebut, kemudian Pak Tono ini teriak kepada si Heru, "Ayo Ru, cepet, biar nggak sampai kemalaman lah kita. Soalnya perjalanan menuju ke kantornya itu atau ke garasi tempat awal muat barang itu paling cepat itu 5 jam. Nah, setelah beliau ini melihat si Heru naik ke mobil, Pak Tono ini mulai melajukan mobilnya keluar dari gudang tersebut. Nah, sekitar perjalanan baru 5-10 menit. Pak Tono ini melirik ke arah si Heru. Tapi ada sedikit keanehan. Waktu itu Heru ini pandangannya itu lurus ke depan dan gak ngomong sama sekali pada Pak Tono. Padahal sebelumnya Heru ini terkenal anaknya itu cengengesan, jadi ngomongnya itu ramai sekali. Makanya Pak Tono ini seneng aja Heru, karena kalau di jalan itu mereka itu ngobrol itu gak ada habisnya. Nah, Pak Tono ini sempat tanya kepada si Heru, "Ru, kamu capek tak? Kok diem saja?" Tapi waktu itu Heru ini hanya diam dan gak menjawab pertanyaan Pak Tono. Nah, Pak Tono ini gak mau ambil pusing, mungkin anak ini capek. Soalnya perjalanan jauh, apalagi dia tadi bantu bongkar satu box penuh.
Nah, sekitar beberapa ratus meter kemudian, Pak Tono ini mulai mengalami sedikit keanehan, yaitu beliau ini ngerasa kalau jalanan yang beliau lewati ini kok asing, nggak seperti jalanan yang biasa beliau lewati. Karena Pak Tono ini sudah apal dengan daerah tersebut. Setelah keluar gudang memang masih ada perkampungan. Di situ baru sekitar 3 atau 4 kilo beliau ini melewati jalan yang sepi. Tapi menurut Pak Tono, baru ketika beliau ini keluar dari gudang, kok rasanya kanan kiri itu pohon semua. Bahkan gak ada rumah sama sekali. Dan kendaraan yang berlawanan dengan Pak Tono ini seperti gak ada. Seolah-olah semua kendaraan yang ada di sebelah kanan dan kirinya itu menuju ke arah yang sama. Tapi Pak Tono ini gak mau ambil pusing karena beliau ini yakin kalau keluar dari gudang itu beliau belok sebelah kiri sudah menuju ke arah pulang. Dan sekitar berjalan mungkin 5 atau 7 kilometer, Pak Tono ini kok kenapa merasa sangat ngantuk sekali. Padahal beliau ini sudah tidur cukup lama lah waktu itu. Nah, beliau ini kemudian melirik ke arah si Heru. Dan Heru ini masih sama dengan posisi pandangan lurus ke depan, duduk tanpa bersandar, dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dan Pak Tono ini kok mengalami seperti angin semilir, terus bau-bau aneh itu tercium. Tapi matanya ini sangat berat sekali, seolah-olah beliau ini gak mampu untuk melawan rasa kantuknya tersebut. Dan tiba-tiba ketika Pak Tono ini mencoba melawan rasa kantuknya, beliau ini antara seperti mimpi dan seperti masih dalam keadaan sadar. Posisi mobilnya itu berada di jalan itu sebelah kiri, yang di sana itu ada rerumputan dan sebelah kirinya itu sudah parit. Dan ketika itu Pak Tono ini bermaksud mau berteriak, tapi ketika beliau ini melirik ke arah si Heru, tiba-tiba Heru ini posisinya memandang ke arah Pak Tono sambil meringis, seperti wajahnya itu bukan lagi si Heru. Dan waktu itu spontan Pak Tono ini langsung beristighfar cukup keras, dan itu berkali-kali. Dan spontan kemudian beliau ini seperti terbangun. Dan ketika terbangun, posisi mobilnya di depannya itu sudah berada di pinggir jalan. Dan kemudian Pak Tono langsung membanting ke arah sebelah kanan. Dan Pak Tono ini sempat bercerita waktu itu kalau seandainya beliau ini telat sadar, mungkin mobilnya ini sudah masuk ke parit. Nah, setelah berhasil memberhentikan truk tersebut, Pak Tono ini langsung keluar untuk mengecek keadaan di depannya. Dan di situ kemudian beliau baru sadar kalau posisi mobilnya itu memang sudah keluar dari jalur. Nah, spontan beliau membuka pintu truk sebelah kiri yang di sana ada Heru. Tapi ketika pintu mobil tersebut dibuka, Heru itu nggak ada. Nah, akhirnya Pak Tony langsung berkeliling mobilnya sambil berteriak, Heru, kamu di mana? Kamu di mana?" Tapi di sana beliau tidak menemukan si Heru tersebut. Nah, tak beberapa lama terdengar suara dering HP dari Pak Tono. Spontan beliau ini melihat, dan di sana itu ternyata banyak sekali panggilan tak terjawab. Padahal Pak Tono ini tidak merasa kalau ada suara dari HP-nya sejak tadi. Dan panggilan tersebut dari salah satu admin di gudang yang beliau kirimi barang tadi, dan mayoritas yang banyak itu panggilan dari Heru. Nah, Pak Tono ini spontan kaget. Akhirnya kemudian menelpon balik nomornya si Heru. Nah, di situ Pak Tono kemudian mendengar suaranya si Heru. Di sana Heru ini tuh bilang, "Loh, Pak, kok aku ini ditinggal, terus aku ini pulangnya gimana? Bapak sekarang di mana? Ditelepon dari tadi kok nggak diangkat." Nah, Pak Tono ini spontan kaget. Beliau ini langsung merinding dan ketakutan. Lah, terus yang ada di sampingku tadi itu siapa? Dan pada akhirnya Pak Tono ini bilang
Ya sudah Ru, maaf. Mungkin aku tadi masih ngantuk jadi lupa kalau kamu itu aku tinggal. Sekarang kamu tunggu aku di sana, aku balik lagi, aku belum jauh. Akhirnya Pak Tono ini kembali ke arah gudang tersebut. Dan ketika beliau menuju ke gudang itu, beliau ini yakin kalau jalanan itu seperti jalanan yang dia lewati di awal ketika berangkat, tapi berbeda dengan jalan yang ketika Pak Tono ini pulang tadi. Nah, sesampainya di gudang tersebut, kemudian Pak Tono ini ceritalah sama Heru. Dan di situ memang ada salah seorang penjaga gudang tersebut yang berjaga sampai pagi hari. Pak Tono masih agak ngos-ngosan. Kemudian beliau minum dan duduk bersama Heru dan salah seorang penjaganya. Di sana Pak Tono ini bercerita dengan raut wajah yang cukup masih ketakutan lah dengan pengalamannya tadi. Kalau si Heru tadi nunggu di gerbang. Jadi dia itu naik mobil. Nah, setelah naik mobil itu dia itu nggak ngomong. Dan dia kemudian mengalami kejadian yang aneh ketika dia itu merasa ngantuk sekali, tapi rasa ngantuk itu dilawan. Dan ketika dia menoleh ke arah sampingnya Heru, ini wajahnya itu seram sekali. Karena melihat ke arah Pak Tono itu dengan senyum. Senyumnya itu lebar dan giginya itu seperti besar-besar. Dan waktu itu Pak Tono kemudian sadar kalau dia ini mengingat seperti lelaki ini yang ada di mimpinya tersebut. Nah, akhirnya salah seorang yang berjaga di tempat itu, beliau ini bilang kepada Pak Tono, "Pak, kalau ngalami kejadian seperti itu, mending istirahat nginep di sini saja. Besok baru balik. Soalnya takut kenapa-napa. Ya kita ini nggak tahu Pak, siapa tahu ada makhluk yang ganggu atau memang sekedar numpang lewat mobilnya Bapak mau kemana. Tapi masalahnya kok sosok itu mau menyelakai Bapak." Nah, Heru yang mendengar cerita tersebut, dia ini kemudian bilang ke Pak Tono, "Iya Pak, pulang besok saja kok. Perasaan kok nggak enak. Apalagi Bapak ini kok ngerasa tadi kejadian itu kok serem." Nah, semenjak kejadian itu, Pak Tono ini kemudian ketika beliau mengajak siapapun ketika perjalanan jauh, beliau ini selalu memastikan kalau itu adalah temannya. Jadi sebelum naik, beliau ini selalu bercanda untuk tanya-tanya namanya atau sesuatu yang biasa mereka obrolkan. Dan itu adalah sebuah pengalaman salah seorang driver lah di Kalimantan Timur. Dan kejadian ini memang terjadi pada sekitar tahun 2017 yang lalu. Jadi dimanapun kita berada, lebih baik ketika melakukan perjalanan jauh, kita banyak-banyak berdoa lah. Dan ketika maghrib lebih baik istirahat dulu atau sekedar beribadah supaya lebih tenang dan dijaga keselamatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.